Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya jamaah mahfi semuanya? Lama sekali saya nggak bikin video ya. Mungkin ini video pertama setelah saya vakum lama bikin video. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari jamaah maupun yang bukan jamaah maghribi mengenai maghribi. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara melatih atau mengasah kebatinan dengan amalan maghribi. Jadi pertama-tama setelah ijazah maghribi, kita sertakan tasbih beserta amalan dan tata cara pengamalannya. Di situ ada amalan penyelarasan selama 7 hari ya. Nanti setelah amalan 7 harinya selesai penyelarasan, tinggal diistiqomahkan. Di samping istiqomah ke-6 amalan itu untuk melatih kebatinan, nanti bisa setiap habis sholat maghrib itu amalan nomor 5 dibaca 313 kali. Itu rutin itu. Syukur-syukur nanti bisa ditambah di malam hari ya, setelah sholat tahajud, atau pokoknya di sepertiga malam. Nanti setelah bisa istiqomah itu juga diasah untuk kepekaannya. Bagaimana? Seperti yang sudah sering saya jelaskan, nanti untuk kebatinan tersebut itu akan terasah karena selain menggunakan istiqomah yang zikir yang istiqomah, nanti sering kita bersinggungan dengan hal-hal seperti itu, nanti akan peka dengan sendirinya. Nanti Anda bisa mencobanya di tempat yang sekiranya Anda anggap angker atau agak mistis lah. Nanti tangan dililitkan dengan tasbih maghribi sini, konsentrasi, julurkan tangan, baca amalan nomor 5 dalam hati sambil konsentrasi. Itu melatih kepekaan itu, atau orang banyak menyebutnya sebagai radar gaib. Nanti semakin sering diasah, semakin sering dilakukan, nanti akan semakin tajam, semakin peka juga nanti kebatinan Anda. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apakah tasbih maghribi harus dibawa kemana-mana, dan dan jika dibawa masuk ke WC atau kamar mandi, apa tuahnya akan hilang? Jadi setelah tasbih maghribi ini sebenarnya adalah sebagai sarana pengijazahan asma maghribi dan juga sebagai sarana penghitung jumlah zikir asma maghribi. Jadi setelah penyelarasan 7 hari itu nggak harus dibawa kemana-mana, tapi kalau mau dibawa ya boleh, karena ini bukan jimat ya, jadi ya nggak harus dibawa kemana. Yang penting amalannya atau doanya sering dibaca. Nanti amalan atau energi dari doa itu akan bukan cuma ada di tasbih, tapi akan menyatu ke tubuh kita. Dan pertanyaan yang sering sekali saya dapatkan, apakah kalau tasbih maghribi ini dibawa masuk ke kamar mandi atau WC, apakah tuahnya akan hilang? Enggak. Ilmu hikmah apapun itu akan luntur tuahnya jika terkena najis. Itu sebenarnya awalnya itu. Nah, najis yang sesungguhnya najis itu adalah najis dari maksiat, bukan najis dari kita masuk ke kamar mandi. Jadi kalau ini bawa ke kamar mandi nggak apa-apa. Ini sering saya bawa ke kamar mandi, kalau pas saya kantongin atau saya buat kalung nggak apa-apa. Nah, najis dari maksiat itulah yang akan melunturkan dari tuah atau mungkin fadilah atau keberkahan dari sebuah ilmu hikmah. Biasanya pantangannya itu 5M gitu ya. Yang pertama minum atau mabuk, yang kedua M2 adalah medok atau zina, 3 ya madat atau narkoba, ya M keempat maling,
itu yang kelima menipu itu, pokoknya itulah 5M itu ya, mungkin udah tahu. Jadi kalau buat masuk ke kamar mandi nggak apa-apa, nggak ada masalah, asal jangan langsung mentang-mentang nggak apa-apa kamu celupin ke klosetnya, jangan. Nanti kalau ada najis saat kalian gunakan untuk zikir kan ya juga mengganggu. Tapi kalau nggak sengaja terkena najis atau terciprat najis, dicuci aja nggak apa-apa, nggak hilang. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ijazah asma atau tasbih mahrobi? Apakah harus datang langsung, apa bisa jarak jauh? Kalau yang dekat bisa datang langsung, rumah saya di Borobudur, Kabupaten Magelang. Untuk yang jarak jauh bisa dikirim, nanti mahar bisa dikirim via transfer, dan barang tasbih beserta tata cara amalan dan tata cara kita kirim via paket ya. Dan nanti kita bimbing dan gratis konsultasi seumur hidup ya. Selama saya masih hidup, insya Allah saya akan menerima konsultasi. Dan kita juga ada grup WA untuk para jamaah mahrobi yang sudah ijazah ya. Di situ selain sebagai ajang silaturahmi, juga sebagai ajang bertukar pengalaman mengenai pengamalan asma mahrobi di sini. Bisa datang langsung atau jarak jauh boleh, monggo. Yang dekat bisa datang, nggak apa-apa. Dan nanti kita juga bimbing secara jarak jauh, kita monitor, dan silahkan bisa ditanyakan perihal kendala atau apa mengenai pengamalan mahrobi. Nanti kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau saya belum bisa jawab, saya akan mencari jawabannya, karena saya tidak mau memaksakan menjawab sesuatu hal yang saya sendiri belum paham, karena nanti malah bisa menyesatkan. Jamaah mahrobi yang sudah lama sudah tahulah tentang hal itu. Pertanyaan selanjutnya, saya lihat tasbih mahrobi ini bukan jamaah ya, saya lihat tasbih mahrobi itu ada 3 tingkatan. Apa saja perbedaan dari ketiganya? Jadi tasbih mahrobi ini memang ada 3, yaitu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Perbedaannya itu sebenarnya pada power energi ya, kalau bisa bahasa gampangnya power energi yang ada di dalam tasbihnya itu, dan juga material. Untuk tingkat 1 itu dari gali asam, tingkat 2 dari anokosari, tingkat 3 dari kalih kelor. Selain material yang sama, nanti juga riyadhah doa yang saya asmakan ke tasbih itu juga beda. Adapun amalannya mahrobi sama, cuman power energinya dan juga riyadhah, lama riyadhahnya, doa riyadhahnya yang berbeda nanti. Semakin nanti tinggi tingkatannya, insya Allah semakin kerasa manfaat atau tuahnya yang akan dirasakan oleh si pengamal. Kalau kegunaannya sama, jadi mau yang mana aja sebenarnya nggak masalah sih. Tapi di mahrobi ini yang kita titik beratkan adalah tentang istiqomahannya. Yang kemudian, bagaimana cara pengamalan asma mahrobi? Jadi setelah penyelarasan 7 hari, nanti asma mahrobi ini bisa diamalkan secara istiqomah. Silahkan, tidak terpaku waktu harus malam atau harus jam sekian atau harus dengan jumlah sekian, enggak. Yang penting istiqomah. Malam bagus kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, habis sholat isya, habis sholat maghrib boleh, atau malam nggak bisa, siang boleh, bebas. Berapapun jumlahnya. Biasanya kalau saya kan ada 6 amalan, itu masing-masing amalan 100 itu juga sudah cukup. Tapi kalau pengen yang lebih, monggo. Tapi kalau ya untuk orang yang mungkin sibuk, jumlahnya sedikit, nggak apa-apa, 33 masing-masing amalan. Dan amalannya itu amalan zikir yang kita ambil dari Asmaul Husna, pendek. Jadi ke 6 amalan itu kalau kita baca
masing-masing 100, paling ya paling lama 10 menit ya udah selesai. Pokoknya nggak lama lah. Cuman amalan apapun itu tanpa istiqomah ya hasilnya nggak akan maksimal. Maka di Maghribi ini yang kita titik beratkan adalah keistiqomahnya ya. Besi walaupun dia tumpul, tapi kalau sering diasah lama-lama kan tajam. Tapi setajam apapun pedang ya, cuman diletakkan nggak pernah diasah ya, lama-lama berkarat akan kumpul. Ilmu pun juga seperti itu, amalan pun juga seperti itu ya. Jadi ini, sementara ini aja dulu pertanyaan yang bisa saya jawab. Mungkin di video yang selanjutnya juga akan banyak berisi tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan para jamaah ya. Karena ya kita tahu sendiri jamaah Maghribi itu banyak, dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang di luar negeri, di Malaysia, di Hongkong, Singapura juga ada. Jadi kan dengan menggunakan video seperti ini penjelasannya akan lebih mudah. Oke, demikian. Kalau ada berkata saya mohon maaf. Sebelumnya saya ingin mencobot kopi dulu ya, kopi hitam. Ini kesukaan saya tanpa gula, kopi hitam tanpa gula. Oke, salam dari Maghribi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.